Audio Jungle. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa channel Milanggori yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan saya, yang mana sesi kali ini saya akan membahas mengenai atau seputar pengobatan dengan menggunakan metode rajah, atau mungkin bisa diartikan dengan doa atau mantra. Pemirsa channel Milanggori yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja ke diskusi kali ini. Jikalau nanti siapapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi cobaan sakit, supaya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan, maka dalam pengobatan bisa menggunakan metode rajah ataupun doa-doa. Jikalau nanti metode pengobatan dengan menggunakan rajah, diantaranya bisa dengan menggunakan berkahnya Ismul Zat. Ismul Zat adalah nama Allah atau lafaz Allah. Mengenai prosedur atau mungkin bisa diistilahkan tata caranya. Pertama-tama, siapkan dulu selembar kertas putih. Kemudian kertas itu ditulis lafaz Allah sebanyak 66 kali. Saya ulangi lagi. Pertama-tama siapkan dulu kertas yang berwarna putih. Kemudian kertas itu ditulis lafaz Allah sebanyak 66 kali. Setelah tertulis sesuai dengan hitungan, yaitu 66 kali, kemudian kertasnya itu dilipat dengan rapi. Setelah dilipat dengan rapi, dimasukkan ke dalam segelas air putih. Mungkin bisa dengan menggunakan air hujan, atau mungkin bisa dengan menggunakan air sumur ataupun air mineral. Yang penting airnya itu masih bersih. Jikalau nanti air yang digunakan itu
air yang turun dari langit, dalam artian air hujan, itu akan lebih utama lagi. Apalagi kalau hujannya itu hujan yang turun di bulan Nisan. Bulan Nisan itu kalau dianalogikan dalam kalender Masehi, yaitu bulan April. Sedangkan istilah Nisan ini merupakan kalendernya orang Yahudi. Nisan. Kalau nanti di Masehi kan bulannya itu bulan April. Ini merupakan air hujan yang lebih utama lagi. Yang mana air hujan yang turun di bulan Nisan atau April punya kelebihan melebihi air hujan yang turun di selain bulan April. Setelah tulisan lafaz Allah pada kertas tadi dimasukkan ke dalam segelas air, kemudian diamkan kira-kira antara 1 sampai 5 menit. Yang penting intinya kertas itu sudah terbasahi oleh air. Jikalau memang sudah dianggap cukup, baru airnya diminumkan kepada orang yang sakit. Metode seperti ini bisa digunakan untuk mengobati segala macam penyakit. Jikalau nanti yang sakit itu dirinya sendiri, ya udah airnya diminum sendiri. Jikalau nanti yang sakit itu orang lain, airnya diminumkan pada orang lain itu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan kesembuhan. Pemirsa channel Milanggori yang dirahmati oleh Allah, jikalau nanti para pemirsa ada yang bertanya-tanya, kenapa lafaz Allah itu ditulis sebanyak 66 kali. Misalkan ada yang bertanya-tanya seperti itu. 66 kali ini merupakan angka yang di situ ada falsafahnya atau ada filosofinya. Kenapa lafaz Allah itu kok ditulis 66 kali jikalau digunakan untuk mengobati segala penyakit. Jikalau nanti pemirsa ingin tahu asal usul daripada angka 66 dari lafaz Allah, para pemirsa harus tahu yang disebut dengan istilah hisab abajadun atau rumus abajadun. Hisab abajadun atau rumus abajadun ini memang suatu kaidah yang digunakan untuk mencari angka yang ada pada Asmaul Husna seperti pada lafaz Allah. Pertama-tama harus hafal hisab atau rumus abajadun itu, supaya lebih jelas rumus abajadun atau hisab abajadun akan saya tulis di papan biar nanti para pemirsa tahu kayak apa toh, seperti apa toh rumus atau hisab abajadun itu. Pertama-tama jangan lupa tulis dulu lafaz atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian yang seterusnya akan saya tuliskan rumus atau hisab abjadun. Rumusnya atau hisabnya seperti ini. Pertama, alif. Kemudian yang kedua ba. Kemudian jim, dal, ha, za, abjadun, hawazun, ha. Kemudian to, kemudian ya, kemudian kaf. Abjadun, hawazun, hatoyakun, kemudian lam, mim, nun, lamanun, kemudian sin, kemudian ain, sa'a, fasun, kemudian fa, kemudian shot, sa'a, fasun, kemudian kof, kemudian ro, kemudian shin, afasun, korosun, ta, kemudian ta, kemudian fa, tasa, khodun, kemudian ho, kemudian zal, tasa khodun, kemudian dot, kemudian zo, kemudian goin. Tasa khodun, do, zohun. Saya ulangi dari awal biar lebih jelas. Abjadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, sa'afasun, korosun, tasakhodun, dodohun. Inilah yang dinamakan hisab abjadun atau rumus abjadun. Kemudian yang seterusnya kita kasih angka pada masing-masing huruf pada hisab atau rumus abjadun. Yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif itu punya nilai 1. Para pemirsa ini harus hafal ya, kalau ingin mengetahui nilai-nilai atau angka yang ada pada seperti Asmaul Husna, seperti lafaz Allah. Ini harus hafal ini. Pertama alif, saya ulangi. Alif nilainya 1. Kemudian ba, ini nilainya 2. Kemudian jim, ini 3. Kemudian dal, ini 4. Kemudian ha, ini 5. Kemudian za, ini 6. Kemudian ha, 7. To, 8. Ya, 9. Kemudian kaf ini 10. Abjadun, hawazun. Maaf, ini ada yang kurang ya, saya ulangi. Kurang wawu. Saya benahi. Abjadun, hawazun. Saya ulangi dari awal. Pertama alif. Alif ini nilainya 1. Kemudian yang kedua ba. Ini nilainya 2. Kemudian jim nilainya 3.
kemudian da nilainya 4, kemudian H ini 5, kemudian wawu 6, kemudian za 7, K itu 8, tok itu 9, ya itu 10. Ini sudah merupakan konstitusi para pemirsa. Jadi tidak boleh diinstruksi kenapa kok alif itu 1, kenapa ba itu kok 2. Karena ini merupakan undang-undang atau konstitusi, ya udah, ya memang itu masing-masing daripada nilai yang ada pada hisab atau rumus abjadun. Seterusnya huruf kaf ini 20 nilainya, kemudian lam ini 30, kemudian mem ini 40, nun 50, sin 60, ain 70, kemudian fa ini 80, kemudian shad ini 90, kemudian qaf ini 100. Selanjutnya ro ini 200, kemudian shin 300, ta 400, sa 500, ha 600, zal 700, dot ini 800, zo ini 900, kemudian ghain ini nilainya 1000. Inilah yang dinamakan hisab atau rumus abjadun. Kemudian seterusnya menyikapi lafadz Allah, kenapa kok punya angka atau nilai 66. Cara mencarinya para pemirsa, pertama-tama lafadz Allah ditulis dengan huruf terputus-putus atau ditulis hurufnya satu persatu. Cara atau prakteknya begini, lafadz Allah. Jikalau ditulis secara terputus-putus, lafadz Allah terdiri dari 4 huruf. Loh, kok bisa? Gimana cara menulisnya? Allah pertama itu alif, kita tulis alif. Kemudian lam, karena dalam huruf lam ada tasdidnya, berarti lamnya itu double. Lam, lam. Kemudian yang seterusnya hu, berarti huruf H. Sehingga jikalau disimpulkan lafadz Allah terdiri dari 4 huruf. Yang pertama alif, yang kedua lam, ketiga lam, kemudian keempat H. Setelah lafadz Allah ditulis dengan huruf yang terputus-putus, baru kita cocokkan dengan rumus atau hisab abjadun. Pertama huruf alif, kita cocokkan. Alif itu berapa nilainya? Di sini alif nilainya adalah 1, berarti alif di sini nilainya 1. Kemudian lam, kita cocokkan. Lam itu nilainya berapa? Di sini lam nilainya 30, berarti lam nilainya 30. Kemudian ada lam lagi, berarti sama 30. Terus yang terakhir yaitu huruf H, kita cocokkan. Berapa nilai H? Di sini nilainya adalah 5. Berarti H sama dengan 5. Setelah kita ketahui
nilai masing-masing dari huruf yang ada pada lafaz Allah, kemudian dijumlahkan. Alif 1, kemudian lam 30, kemudian lam lagi 30, kemudian hak 5. Kita jumlahkan. 1 tambah 30 berarti 31. 31 ditambah 30 berarti 61. 61 ditambah 5 berarti 66. Inilah asal-usul atau filosofi daripada lafaz Allah mempunyai nilai 66. Para pemirsa channel Milangkori yang dirahmati oleh Allah, saya mohon dukungannya dan doa restunya. Mudah-mudahan channel Milangkori selalu bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi para pemirsa, baik nanti manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa channel Milangkori yang dirahmati oleh Allah, saya akan selalu mendoakan untuk para pemirsa jikalau nanti mengamalkan apa yang ada pada video-video di channel Milangkori senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Audio Jungle.